Bu Anti. Iya, siang, Nak. Ya, jadi di sini aku pengen tanya-tanya tentang sebenarnya ada apa sih dengan kekayaan laut Indonesia itu? Ada apa? Iya. Kok ada apa ya? Iya, karena tuh kayaknya isu-isu yang selalu hangat tapi sering terlupakan sama orang-orang. Jadi sebenarnya apa di laut itu ada apa? Nah, dijelaskan dulu ya, sedikit. Kita kan negeri bahari ya. Jadi 17.500 pulau lebih itu kita miliki. Kalau seorang presiden mau bertamu ke satu pulau ini, satu pulau satu hari, maka perlu waktu 48 tahun loh untuk mengunjungi pulau-pulaunya. Bayangkan berapa luas lautnya itu. Dan lagi kita ada di persimpangan dunia, itu nilainya lebih daripada minyak bumi yang kita miliki. Gak akan pernah habis. Kenapa itu aja dulu, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke biota laut, nggak usah ke kolagen, nggak usah ke ikan, nggak usah ke semua yang kita miliki di laut isinya. Itu saja dulu. Persimpangan dunia, poros maritim, dan yang tadi pulau-pulaunya itu. Jadi sebenarnya dari keberadaan lautnya aja udah kaya gitu ya. Itu bukan main, sangat kaya sekali ya. Dan kalian itu harus tahu gitu. Iya. Jangan fobia untuk melaut, dan juga jadikan ini keunggulan kompetitif bangsa kita supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang kekuatan maritim kita itu sudah dari sejak zaman Majapahit ya. Kita unggul di dunia ini karena tadi keunggulan maritimnya. Nah, jadi sebetulnya apa yang seharusnya kita sebagai generasi bangsa, para pemuda, generasi milenial yang hidup di zaman yang lebih modern lagi, tentunya teknologi lebih banyak lagi nih buat ngembangin laut. Betul. Nah, jadi apa pesan dari Bu Anti untuk para pemuda generasi bangsa? Ya, pesannya sederhana ya. Sebetulnya teknologi itu sudah bisa sudah bisa lebih baik lagi untuk mengeksplor laut kita. Contoh, kalau dulu minyak bumi itu diambil dengan cara membuat satu kota di atas laut, mungkin di teluk, mungkin di laut yang paling dalam sekalipun ya. Sekarang tuh udah enggak. Contohnya di Brunei itu udah memakai satu sistem kelok seperti ular gitu ya, nanti disedot ke darat. Itu mengurangi, mengefisiensi. Kemudian juga ada sistem yang dibuat oleh seorang dosen dari Erlangga namanya ya, itu pakai sistem Helmholtz. Jadi dengan sistem frekuensi kita dapat mengetahui di mana ada kandungan minyak. Betul, itu teknologi. Tapi kita juga harus tahu bahwa teknologi tidak selalu bisa menjadi andalan. Contohnya, ketika kamu tersesat di tengah lautan seperti ini, kamu gimana untuk keluar dari kesulitan ini? Kamu apa jawabannya? Aku berusaha pakai Gmaps dong. Nah, Gmaps-nya tidak terbaca, tidak terdetek di tengah laut itu. Semuanya tidak terbaca karena satelitnya nggak nyampe. Bukan satelit, apa ya? Namanya kutub. Titik koordinat. Bumi itu apa? Namanya saya lupa itu. Kutub utara, kutub selatan. Nah, yaitu tidak ada di satu daerah, dua di dunia ini yang tidak. Kalau kita masuk ke situ kita pasti tersesat, nggak kebaca. Kompas itu nggak kebaca. Jadi salah satu kompas yang kamu bisa baca apa? Rasi bintang. Rasi bintang udah belajar belum? Jadi sejak kecil, sejak masih dini, pendidikan kelautan itu saya kira sangat penting banget mulai diperkenalkan. Gitu. Jadi, ya. Dengan kita mengenal laut sebenarnya kita bisa gali potensi kekayaannya begitu ya. Iya, banget. Dan itu bisa sebenarnya buat menopang semua kebutuhan anggaran negara. Itu bisa, apakah bisa sebenarnya? Banget. Dan laut itu bisa membangkitkan jutaan sektor kerja ya. Kemudian juga dari laut butterfly effect seperti industri semuanya bergerak. Itu yang perlu kalian ketahui sebagai generasi muda, bagaimana laut menjadi keunggulan kompetitif bangsa kita ya. Jadi sebenarnya sangat urgent untuk kita peduli mulai saat ini juga, kepedulian terhadap laut. Ya. Ya, terima kasih Bu Anti atas waktunya. Semoga bisa terus berkarya dengan Bina Bahari Nusantara. Terima kasih. Siang.